Bicara mengenai pengadaan barang jasa, mungkin Bapak dan Ibu saat ini terasa sekali ya dinamika yang dihadapi terutama oleh para pejabat fungsional pengadaan barang jasa. Begitu cepatnya perubahan-perubahan yang ada di sekeliling kita, ya baik itu perubahan-perubahan yang terkait mengenai ekosistem pengadaan maupun juga terkait mengenai peran dari ASN ya dalam hal ini ada perubahan organisasi dan perubahan kebijakan mengenai ASN itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan ya, mungkin Bapak Ibu kan sudah tahu semua ya, bahwa pengelola PBJ, yaitu JRPBBJ ini merupakan salah satu unsur dari sumber daya manusia pengadaan barang jasa, yang mana JRPBBJ ini menjadi sumber daya pengelola fungsi PBJ, ya, yang kalau kita memperhatikan dari kompetensi yang sudah dibekali untuk seluruh pengelola pengadaan barang jasa, dalam hal ini JFPBBJ, kompetensi yang dimiliki adalah kompetensi yang terkait dengan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, ya, kemudian pengelolaan kontrak, dan juga pengelolaan pengadaan barang jasa dengan swaklola. Nah, sehubungan dengan kompetensi yang dimiliki ini, maka di dalam Permenpan RB nomor 29 tentang JFPBBJ, maka seseorang yang sudah memiliki kompetensi diakui yang bersangkutan sudah kompeten begitu ya, dan bisa menduduki JFPBBJ, maka yang bersangkutan bisa ditugaskan sebagai Pokja pemilihan, ya, kemudian pejabat pengadaan dan juga PPK. Ini sesuai dengan pelaku pengadaan ya yang ada di dalam Perpres. Tentu saja untuk Pokja pemilihan dan juga pejabat pengadaan ini syaratnya adalah berkedudukan di UKPBJ. Ya, kami masih menemukan saat ini masih ada juga gitu ya yang pejabat pengadaan ya terutama ini masih ada atau melekat pada Satker atau OPD belum dipindahkan ke UKPBJ. Nah, khusus untuk PPK ini bisa berkedudukan baik itu di UKPBJ maupun di Satker atau di OPD. Selain tugas sebagai Pokja, pejabat pengadaan atau PPK, pengelola PBJ juga bisa ditugaskan sebagai tim KPBU ya. Saat ini beberapa proyek KPBU sudah mulai diimplementasikan. Sudah. Saya minta bantuan deh dari dari host ya, karena ini karena di tempat saya nih selalu lambat gitu ya kalau filenya cukup besar. Ya betul Bu. Baik, baik Bu. Di slide nomor 3. Ya, makasih. Ya, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita juga sudah mulai banyak mengimplementasikan proyek infrastruktur melalui KPBU, dan beberapa rekan kita yang di instansinya sudah melaksanakan KPBU ini juga berperan ya sebagai tim KPBU yang membantu penyiapan FS, kemudian membantu penyusunan dokumen RFQ maupun RFP-nya. Kemudian saat ini Bapak dan Ibu tidak terlepas dari fungsi UKPBJ ya, di mana UKPBJ juga harus membangun kapabilitasnya, maka diperlukan juga personil ya yang bisa melakukan pengelolaan kapabilitas UKPBJ sehingga mencapai level tertentu yang dipersyaratkan di dalam peraturan tentang pengadaan. Selanjutnya dimungkinkan juga pemberian tugas lain ya yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa yang diberikan oleh menteri, pimpinan lembaga atau kepala daerah. Nah, selanjutnya
Bapak Ibu sesuai dengan tadi kompetensi dan penugasan yang dilakukan, maka ruang lingkup penugasan JLPBBJ ini bisa berperan langsung sebagai PP atau Pokja dalam proses pemilihan, namun juga bisa juga diperankan untuk membantu PA, KPA, PPK atau juga sebagai PPK dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, serta persiapan pemilihan. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan kontrak dan serah terima, seorang JLPBBJ juga bisa berperan untuk membantu PPK dalam hal dia tidak berperan sebagai PPK. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan di depan bahwa memang dinamika saat ini ya sangat sangat sering sekali gitu ya mempengaruhi implementasi dan pembinaan dari JLPBBJ. Bisa berasal dari dinamika internal itu sendiri, Bapak dan Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua IFPI ya. Kemudian dari eksternal kita itu ada perubahan regulasi yang terkait mengenai kebijakan pengadaan barang jasa. Contohnya saat ini Bapak dan Ibu, tren dari pengadaan barang jasa sudah diarahkan begitu ya untuk lebih banyak memanfaatkan atau menggunakan e-purchasing ya, baik itu melalui katalog elektronik maupun melalui toko daring. Ya, ini sejalan dengan saat ini perkembangan teknologi informasi yang sangat memudahkan kita semua dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan dan juga tugas-tugas fungsi kita. Selain itu, Bapak dan Ibu, ya, Inpres nomor 2 tahun 2022 juga menegaskan ya bahwa penggunaan produksi dalam negeri, pelibatan usaha kecil ya, koperasi usaha kecil, koperasi menengah untuk memulihkan perekonomian nasional ini digencarkan dan juga tertuang di dalam SE bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP, serta adanya SE Kepala LKPP nomor 11 tahun 2022 ya, ini mengenai pengelolaan katalog elektronik ya untuk pasca pasca pencantuman. Nah, di satu sisi juga ada perubahan regulasi yang terkait mengenai penyederhanaan birokrasi ya, bagaimana kemudian Kementerian PAN ini menerbitkan peraturan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, yang mana ini juga berpengaruh Bapak dan Ibu sebagai JLPBBJ dalam menyusun SKP ya, angka kredit seperti itu dengan mengacu pada penyelarasan kinerja organisasi kepada kinerja individu. Sudah absen, Man. Demikian pula dengan Permenpan nomor 7 ya mengenai sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyadaraan. Oh, tadi pakai masukan apa tuh? Yang ID itu. Host, mohon di-mute dulu yang bocor. Iya, mohon maaf Bu Direktur. Nah, tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi ini tentu saja akan mempengaruhi ya Bapak dan Ibu terhadap transformasi kinerja JF. Nah, sehubungan dengan pengelolaan katalog Bapak dan Ibu sekalian ya, mungkin cukup banyak pertanyaan yang muncul dan disampaikan kepada kami. Siapa sebenarnya yang akan melakukan kebijakan-kebijakan terkait mengenai pengelolaan katalog elektronik ya. Di dalam Pasal 72 Perpres 12 tahun 2021 bahwa pengelolaan katalog elektronik ini dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau LKPP ya untuk katalog nasional ya. Di dalam Perpres mungkin tidak terlalu detail lagi dijabarkan itu siapa, tetapi di dalam pasal 74-nya ini
cantumkan bahwa pengelola PBJ dapat ditugaskan, ya, salah satunya adalah melaksanakan persiapan pencantuman barang jasa dalam katalog elektronik, itu saja. Nah, sementara pengelolaan katalog elektronik itu tidak hanya berhenti pada persiapan pencantuman dan kemudian pencantuman, tetapi ada bisnis proses berikutnya yang sangat-sangat penting untuk dilakukan oleh pengelola katalog elektronik, baik itu katalog elektronik lokal, sektoral, maupun nasional. Nah, memperhatikan fungsi dari UKPBJ, Bapak dan Ibu, di dalam pasal 75 ayat 2, ya, dari Perpres 12, di situ salah satunya adalah fungsi pengelolaan PBJ. Ya. Kalau kita perhatikan kembali dari fungsi pengelolaan PBJ, didetilkan lagi di dalam Peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021, tepatnya di pasal 4 per LKPP tersebut, bahwa fungsi pengelolaan PBJ itu mencakup, ya, kita lihat di pasal 4 huruf F, ya, bahwa penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal atau sektoral ini menjadi salah satu dari fungsi pengelolaan PBJ, ya. Kemudian penjabaran dari fungsi pengelolaan PBJ adalah melakukan monitoring, ya. Jadi UKPBJ itu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, yang dimaksudkan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBJ ini tidak hanya PBJ yang bersifat yang umum, tetapi juga mencakup, ya, bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan katalog elektronik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itulah, ya, sudah cukup jelas kalau kita memperhatikan aturan-aturan yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Inpres nomor 2, ya, di mana kepala daerah diamanatkan, begitu, ya, untuk menambah layanan pendaftaran bagi pelaku usaha, ya, dalam rangka dia bisa ikut serta dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Tentu saja UKPBJ menjadi vokal poinnya, ya. Dalam hal ini UKPBJ yang dibantu oleh sumber daya manusianya, yang utamanya itu adalah JFPBBJ, itu membantu melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan di dalam Inpres nomor 2 ini, ya. Kemudian sesuai dengan karakter dari UKPBJ, Bapak dan Ibu, yang seharusnya sudah berada di level proaktif, ya, yang didukung oleh sumber daya manusia tadi, salah satunya adalah JFPBBJ, ini berkolaborasi, begitu, ya, dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka melakukan pembinaan, gitu, ya, terhadap pelaku usaha yang potensial, yang dalam hal ini adalah diarahkan kepada khususnya, begitu, ya, usaha mikro, usaha kecil, ya, dan koperasi untuk bergabung, gitu, ya, memperbanyak jumlah pelaku usaha yang ada di dalam katalog elektronik dan toko daring, serta memperbanyak produk-produk yang dicantumkan dalam katalog tersebut, ya. Selain itu juga UKPBJ, ya, melalui JFPBBJ ini yang mendukungnya, itu juga memantau apakah para OPD ini sudah melakukan belanja produk dalam negeri untuk semua produk yang sudah tersedia atau semestinya dilakukan melalui katalog elektronik dan juga toko daring. Lanjut, nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, begitu besarnya begitu peran dari seluruh instansi untuk menyukseskan Inpres nomor 2, kemudian adanya pergeseran cara kita melakukan belanja pengadaan yang diarahkan nantinya lebih banyak
melalui e-purchasing, maka LKPP menerbitkan surat edaran ya Kepala LKPP nomor 11 tentang bagaimana tata cara melakukan pengelolaan katalog elektronik pasca pencantuman barang jasa pada katalog elektronik. Nah, inilah Bapak dan Ibu peran yang bisa dilakukan oleh seorang JFPPPJ yang mungkin sebelumnya itu akan lebih banyak berkutat di e-tendering ya, kemudian seleksi dan juga yang lainnya. Ini kita mulai bergeser gitu untuk bagaimana tadi memperbanyak produk-produk jasa yang tercantum di dalam katalog elektronik, mempermudah pelaksanaan proses penayangannya, namun hal tersebut tentu saja harus dibarengi dengan penguatan dari sisi monitoring dan evaluasinya. Ya, untuk itu Bapak dan Ibu, ya kami sampaikan bahwa cakupan dari tugas orang JFPPPJ ini tidak saja sebagai dalam hal ini adalah pengguna katalog ketika dia bertugas untuk melakukan belanja, ya PPK maupun PP, tetapi juga dia juga berperan sebagai pengelola ya katalog untuk katalog lokal, sektoral dan juga katalog nasional. Nah, inilah Bapak dan Ibu saat ini produk mungkin untuk beberapa instansi itu belum begitu banyak, tetapi contoh seperti di LKPP produknya sudah sangat banyak begitu ya. Hal ini tentu saja membutuhkan keterlibatan ya dari JFPPJ untuk bisa mencermati ya critical business process apa saja yang harusnya menjadi perhatian sehingga ketika menggunakan katalog elektronik sebagai salah satu belanja yang paling cepat ya ini juga tentu saja aman begitu ya. Nah ini adalah sesuatu yang kita cita-citakan ya kita harapkan. Nah, Bapak dan Ibu, terkait mengenai perluasan peran seorang JFPPPJ dalam pengelolaan katalog elektronik pasca pencantuman barang jasa pada katalog elektronik dengan memperhatikan dari SE yang telah diterbitkan oleh LKPP, ya, ini ada 3 hal ya yang seorang JFPPPJ ini bisa ditugaskan atau dilibatkan. Pertama adalah terkait mengenai pemberian label ya katalog elektronik ya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atas katalog elektronik serta yang tidak kalah pentingnya di sini adalah bagaimana UKPBJ dengan dibantu oleh JFPPPJ bisa menangani pengaduan terkait mengenai pengelolaan katalog elektronik. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya mungkin sekilas saja ya, karena nanti disampaikan oleh Pak Yulianto ini adalah contoh ya untuk pemberian label katalog elektronik ya. Di sini di dalam SE tersebut ya, pemberian label itu berkaitan dengan label terhadap penyedia katalog maupun label terhadap produknya ya. Jadi label katalog elektronik ini diberikan bila aplikasi katalog sudah bisa memfasilitasi. Tentu saja meskipun melalui aplikasi, tetapi keterlibatan JF ini masih tetap diperlukan seperti itu ya. Untuk pemberian label ya, apakah ini merupakan official vendor atau verified vendor, kemudian terkait mengenai pelabelan produk katalog ya, apakah produk yang dicantumkan atau ditayangkan tersebut merupakan produk dalam negeri ataukah produk impor ataukah produk usaha kecil ya, verified product, produk inovasi atau produk ramah lingkungan ya, karena ini yang terkait mengenai pelabelan dari produk ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, tadi yang saya sampaikan juga ya, karena bisnis proses katalog sekarang ini dipermudah ya untuk proses pencantumannya, untuk memastikan bahwa barang itu artinya aman untuk kita beli gitu kan ya, dan prosesnya sudah sesuai ya, maka UKPBJ perlu melakukan monitoring dan evaluasi katalog elektronik. Nah, dalam hal ini CFPBJ ini berperan juga ya, karena memiliki kompetensi tersebut untuk melihat ya, untuk mengecek mengenai pemenuhan persyaratan dan ketentuan dari penyedia katalog elektronik, kemudian bagaimana menilai kinerja penyedia katalog elektronik, melakukan evaluasi transaksi katalog, kemudian memantau kesesuaian produk atau harga. Selanjutnya, pastinya ya kita akan menghadapi juga ya, harus bersiap-siap apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan ya, atau ada perselisihan atau ketidakjelasan. Nah, di sini UKPBJ juga harus bersiap-siap untuk melayani penanganan pengaduan ya. Dalam hal ini kembali lagi JFPBJ harus bisa mendukung UKPBJ dalam melayani penanganan pengaduan tersebut ya. Ini ada mengenali siapa saja pihak pengadu, kemudian apa yang harus disediakan, apa medianya, kemudian syaratnya, tata caranya, serta jenis penyelesaian penanganan dan juga intervensi yang diperlukan untuk penyelesaian penanganan pengaduan tersebut ya, bila diperlukan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu, kami melihat bahwa peran dari JFPBJ ini cukup besar dan intensitas aktivitasnya juga akan semakin sibuk dengan adanya pengelolaan katalog elektronik yang dilakukan di instansi Bapak Ibu sekalian. Demikian dulu Bapak dan Ibu, sepertinya Pak Yuli ini akan bergabung ya dengan kita ya, nanti Pak Yuli akan menjelaskan